yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Kita minta pada Allah agar Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di dalam pembahasan seputar sholat. Yang sekarang kita masuk di dalam salah satu poin penting dalam masalah ibadah, yaitu rukun-rukun sholat. Berkali-kali kita bilang untuk mencapai ibadah yang sah, untuk mencapai ibadah yang sah. Ini kita belum bicara masalah diterima. Kalau diterima syaratnya beda lagi, karena yang diterima itu yang berpahala. Sering kita kasih gambaran gampangnya, kalau kita ngelakuin transaksi di dunia, kita nggak bakal pernah mau disuruh bayar kalau barangnya kita nggak terima. Ngapain kita bayar orang barangnya kita belum sampai, belum kita pegang? Gimana kita bisa disuruh bayar barang, satu barang kalau barangnya belum sampai ke kita? Minta mau nggak kita disuruh ngeluarin uang buat ngebayar sesuatu yang kita nggak miliki? Makanya sering kita bilang bahwasanya hal yang berpahala, ibadah yang berpahala itu yang kalau ibadahnya sampai ke Allah. Jadi ibadah setiap selesai dikerjakan, ibadah setiap selesai dikerjakan seakan-akan dia digambarkan menjadi satu barang yang dibawa sama malaikat ke Allah. Kalau nyampe ke Allah baru nanti ibadahnya diterima, Allah kasih pahala. Kalau nggak diterima ya kagak. Tapi kan kita ngerjain, ini dia ngerjain itu cuma sekedar checklist. Kalau kita udah ngerjain kewajiban harian. Jadi kalau orang kayak kita ngambil anak-anak sekolahan kalau bulan Ramadan kan buka harian itu, jadi baca Quran checklist, sholat tarawih checklist, dengerin kultum checklist. Ini kita baru checklistnya doang nih. Masalah diterima beda. Makanya dalam kitab Sulamut Taufik itu ada syarat sendiri tuh. Di situ di babnya dikatakan washtulito lima liqabuliha bimama. Setelah dia ngomongin syaratnya rukun-rukun sholat, setelah dia ngomongin syarat-syarat sahnya sholat, beliau ngucapin satu pasal yang dikatakan di situ dan disyaratkan agar ibadahnya diterima. Pertama bimama, dengan apa yang telah kita sebutkan dari syarat dan rukunnya. Terus sampai Allah yaksina biha wajhah. Yang pertama ikhlas, nggak ada yang dicari kecuali ridhonya Allah. Ini yang paling top nih. Keikhlasan yang paling top itu bukan sekedar nggak menerima pujian, tapi bahkan kita nggak berharap lebih dari amal ibadah kita kecuali ridhonya Allah. Kalau kata seorang Nabi Yusuf SAW, doan a'mal salihan tarudha. Ya Allah, saya minta taufik hidayah agar bisa beramal soleh yang bikin engkau ridho nantinya. Itu yang paling top. Yang kedua, nanti ikhlas yang kedua, ikhlasnya kita nih, ikhlas yang masih ngarep surga sama jauh dari neraka. Tapi udah sebatas itu aja, nggak ngarep pujian, nggak ngarep penilaian dari orang, nggak ngarep sanjungan, kan cukup di situ aja, pahala dari Allah, meskipun masih ada bentuk pahalanya. Tapi ikhlas yang paling top, kayak kita bilang Sayyidatuna Ruqayyah Alawiyah dalam munajatnya kan beliau bilang, ya Allah, saya nggak berharap ke surga dan nggak takut masuk neraka. Ibadah saya bukan karena saya pengen ke surga, bukan karena takut dari neraka, tapi ibadah saya semata-mata saya seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada Engkau. Udah kelar. Itu ikhlas. Ya Allah yang sudah biha wajah. Terus apa? Allah yu'jibu biha. Yang kedua, enggak merasa bangga. Yang ketiga, ayyakuna min halal. Yang ketiga, badannya, kekuatan yang dia dapat, baju yang dipakai murni 100% dari harta yang halal. Itu ada dalam satu hadis. Buat jaga-jaga buat jaga-jaga masalah uang haram ini. Dalam satu hadis itu Nabi bilang, man shalla fi thawbin, barang siapa yang sholat dalam satu baju, bi'ashrati dirham, yang harganya itu 10 dirham, tis'atun minha halal wa wahidatun minha haram, lam tuqbal minhu sholatu. Orang yang sholat pakai baju, anggap bajunya harganya 10 dirham,
Ya kalau kita bilang anggap bajunya 100.000, ya 90.000 uangnya dari yang halal, 10.000 haram, 90.000 halal, 10.000 haram. Lam tuqbal minhu sholatu. Kata Nabi, sholat tidak bakal diterima sama Allah. Ini bukan 100% haram ya, atau bukan haram lebih banyak, enggak. Haram dikit masuk aja ke baju yang kita pakai, sholatnya nggak diterima sama Allah. Tapi kalau dibilang sah, sama dengan kiblat, nutup aurat, rukunnya benar, silahkan. Sampai ke orang haji. Ya waktu orang Rabi ada yang nanya, bagaimana kalau orang haji dan umrah pakai uang yang haram, apa ibadahnya umrah dan haji sah? Udah bilang sah. Tapi kalau dari segi diterima, enggak. Ya karena Nabi katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, baik, suci, enggak menerima amal ibadah kecuali dari yang suci. Makanya kalau orang, kalau orang ibadah haji itu kan yang betul, labbaik Allahumma labbaik kan. Ya artinya, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu lah, kurang lebihnya begitu. Itu dijawab sama Allah, ya labbaik ya abdi wa sa'di. Ya selamat datang wahai hambaku dan semoga kamu mendapatkan kegembiraan. Tapi kalau yang berangkat dengan uang yang halal, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya dijawab sama Allah, dijawab sama malaikat, la labbaik wa la sa'di. Aneh nggak manggil ente, aneh nggak ngundang ente. Ya dari awal ibadahnya dia datang dia udah nggak diharapin sama Allah, diterimanya gimana enggak? Tapi kalau bilang sah, sah. Makanya salah kalau ada orang yang cuma bahas tasawufnya doang, yang penting ikhlas, yang penting halal, yang penting bagus sholat ente, tapi nggak diperhatiin rukun-rukunnya, fatihahnya, rukunya, sujudnya salah. Dan orang yang berpuas cuma dengan fikihnya doang, dia bisa fikihnya, tapi nggak digabung dengan adab dan sholatnya, dia kurang. Tapi selalu kita bilang, yang paham fikih dalam masalah ibadah ini lebih afdal daripada yang cuma paham adabnya doang. Kalau orang paham fikihnya nih, paham rukun sholat, syarat sholat, sama rukun membatalkan sholat, ini meskipun nggak diterima, tapi dia nggak utang sama Allah. Tapi kalau orang cuma ngomongin yang penting itu ikhlas, jangan jahat sama orang, jangan punya masalah sama orang, fikihnya nggak belajar, ente sah aja bro. Kalau soal ngomongin hati bersih, sedangkan yang ini aja nggak dikerjain nih fikihnya. Sekarang kali-kali kita ingatin lagi, kita bilang lagi, khususnya masalah sholat jangan sampai diremehin. Ya, as-sholatu iman gede, faman aqamaha aqamatin wa man hadamaha hadamatin. Orang sholat itu bagaikan tiang agama. Sebenarnya bukan tiang agama yang dalam nama Islam ya, bukan. Islam pasti diri. Tapi sholat itu bagaikan tiang agama pada diri orang tersebut. Kalau dia sholat, ditegangin agamanya, insya Allah terjaga. Tapi kalau dia nggak sholat, siap-siap dia ngancurin agamanya dan kehilangan agamanya nanti. Makanya dalam hadis Nabi bilang, perumpamaan sholat dalam agama, perumpamaan sholat dalam agama seperti perumpamaan sebuah kepala pada satu jasad. Sekarang kalau kita bilang, bayangin coba, ada nggak jasad hidup nggak pakai kepala? Kalau ada kepalanya, badan setengah kan kita masih kadang lihat kan ya. Ya di sosmed atau di mana masih kelihatan nih, tangannya satu masih oke, kakinya satu masih nasatu sallallahu ya. Tapi kalau kakinya komplit, tangannya komplit, palanya kagak. Ya jangan kita bilang hidup, kita nggak bayangin serem. Ya ketemu yang begini malam-malam disapain, jawab kakak lari. Nah, nggak ada yang bayang, bisa orang dibayangin jasad bisa hidup tanpa kepala. Makanya jangan pernah berharap agama kita dipandang sama Allah, kita dianggap sebagai seorang muslim sama Allah kalau sholatnya nggak benar. Kita nggak ngomongin lagi yang nggak sholat deh. Kayaknya kalau orang-orang majlis gini nih, anak-anak majlis kayak gini masih ngomongin, jangan ngarep dipandang Islam kalau masih nggak sholat, kayaknya malu. Kalau masih ada kata-kata nggak sholat tuh kan nggak kegambar di otak kita, kayaknya anak-anak majlis nggak sholat tuh nggak kegambar. Makanya kita tingkatin ngomongnya, masih malu kita sebagai anak majlis yang mengaku sebagai seorang muslim ketika sholatnya belum benar. Jadi fungsi ngaji kita selama ini apa? Kalau kita belum ngerti masalah air, mandi, wudunya, belum ngerti masalah sholat, puasa, haji dan zakatnya, yang ini notabene ada hal-hal yang wajib yang paling pertama kudu kita pelajari. Gak ngerti, terus mengaku seorang muslim dari mana? Dan kalau seandainya dia bukan seorang muslim, ya apakah Allah harus mendahulukan dia daripada hamba yang lain? Kalau kata bikinan, kalau mau jadi hamba yang prioritas,
Jadi kalau bahasa kita mungkin ada nasabah prioritas kan. Jadi kalau mau jadi hamba yang prioritas, balikin dulu. Ya jadiin Allah sebagai hal yang prioritas, baru kita jadi hamba yang prioritas. Jangan pernah ngeyel, jangan pernah nguyuk, minta doa dijawab duluan. Kalau giliran jawab perintah Allah, masalah belakangan. Ya sekali lagi jaga sholatnya. Yang minggu lalu kita bilang entah di malam Rabu atau di Sabtu kemarin yang bilang hidupkan yang saling tegur, saling ingetin masalah melakukan atau melaksanakan sholat di dalam rumah. Suami istrinya, anak, orang tua, jangan ngomong-ngomongan, jangan bilang udah tua biarin, enggak. Ingat ya, lagi ngobrol enak berdua, maghrib pulang kerja, jam 6:30, jam 7 baru berapa tanya, udah sholat belum? Lakinya nanya ke bini nanya ke laki, ingat udah sholat belum? Sholat belum? Sholat nih, kemarin bilang kemarin, afdolnya saling menyuruh atau mengingatkan masalah sholat aja belum dilaksanain ya. Belum dilaksanain ya, baru saling suruh doang, itu bisa mendatangkan keberkahan dan rezeki dalam rumah. Kalau mau rumahnya makmur, mau rumahnya rezekinya lancar, kalau jangan pernah jam dalam masalah sholat. Arkanus sholat, ini masuk dalam rukun sholat. Makna rukun, arti dari rukun itu sendiri apaan? Maka juz'an asasiyan minhu. Rukun itu adalah salah satu bagian penting dalam sesuatu. Kal jidar minal ghurfah, seperti tembok pada satu kamar. Kebayang nggak ada kamar tak pakai tembok? Tahu atap dong kita pakai satu hijau atau satu hijau gitu kan nggak mungkin kan? Memang kita namain itu kemah itu sebagai kamar? Nggak ada temboknya. Yang namanya kamar itu rumah harus ada temboknya. Fa'arkanu sholat inan ajza'uha karruku wa sujud wa nahwihima. Maka rukun-rukun sholat itu adalah bagian penting di dalam sholat itu sendiri, seperti sujud dan lain-lain. Wala yatakamul wujudu sholat wala tatawaffar sihhatuha illa bi ayyatakamala fiha jami'u ajza'iha. Maka sholat seseorang dibilang nggak sempurna, dia nggak dibilang telah melaksanakan sholat, kecuali telah sempurna pula semua bagian-bagiannya atau rukun-rukunnya di dalam sholat tersebut, bisyakr wa tartib, dengan aturan dan urutan al-waridin an Rasulillah yang telah dijelaskan oleh Nabi an Jibril alaihi salam, dan dari malaikat Jibril alaihi salam, wa yatalakhas adadul arkani sholat fi salatati asyar rukunan, dan teringkas rukun-rukun sholat itu menjadi 13 bilangan. Misal ada yang bilang 13, ada yang bilang 17, sudah sering kita jelasin kan. Jangan kaget kalau ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Yang 13 itu ja'ala tuma'ninata fil rukun. Kalau yang namanya 13 itu biasanya tuma'ninahnya digabung sama rukun. Gak dijadikan rukun tapi dijadikan syarat. Rukun dengan tuma'ninah, tidak dengan tuma'ninah. Tapi yang 17 biasanya dipisah. Rukun kelima rukun karena tuma'ninah dalam rukun. Rukun ke-7 i'tidal, rukun ke-8 tuma'ninah dalam i'tidal. Jadi i'tidal tuma'ninah itu rukun tersendiri. Tapi kalau yang 13 enggak, tuma'ninahnya jadi syarat. Maksudnya gimana? Rukun kelima ruku, syarat ruku itu dianggap ruku kudu ada tuma'ninahnya gitu. Ingat itu, jadi enggak dianggap. Ini gambaran gampangnya. Setiap sholat misalnya harus setiap rakaat dari sholat misalnya harus ada Fatihahnya. Salah aja Fatihahnya nih, Fatihahnya ini salah nih, berarti satu rakaat itu nggak dihitung. Satu rakaat nggak dihitung. Kalau satu rakaat nggak terhitung, berarti kalau sholat isya 4 rakaat dia cuma 3. Kalau sholat isya salam di 3 rakaat sampai kagak. Misalnya ada orang sholat isya, baru rakaat ketiga iseng gitu. BTA 3 aja dulu, ntar satunya belakangan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak, berarti kalau orang sholat 3 rakaat dengan rukunnya ada yang salah, maka sholatnya nggak sah. Makanya rukun nggak bisa ditinggal. Makanya kalau ada orang lupa Fatihah ntar nambah rakaat, ntar ada kasus-kasusnya deh. Yang namanya rukun nggak bisa ditinggal. Kalau ada sujud sahwi, sujud sahwi itu nggak menutup kesalahan dalam rukun. Sujud sahwi itu menutup kesalahan dalam masalah sunnah, bukan dalam masalah rukun. Sujud sahwi itu fungsinya ibarat kata, kalau seandainya nilai kelulusan 75, dia dapat 75 nih,
Tapi mau 100 nggak? Nah susah itu bukan nggak lulus, tapi kalau rukun kelewatan diterima nilainya nih. Jangan bilang 7 sawi, emang lu nggak lulus. Makanya disuruh ulang rukunnya biar dapat nilainya 75. Yang pertama an-niyah. Rukun yang pertama dari semua ibadah, niat. Yang fungsinya niat itu beberapa ulama mengatakan ma'rifatut tamyiz baina darajatil ibadah atau bainal ibadah wal 'adah. Namanya niat itu membedakan antara derajat satu ibadah. Misal salat subuh, anggaplah subuhnya nggak pakai kunut, dengan salat duha sama-sama 2 rakaat kan. Dari mana kita bisa tahu yang satu wajib, yang satu sunnah? Dari niatnya. Yang satu usolli fardhu subhi, yang satu usolli sunnatan duha. Yang satu usolli fardhu subhi, yang satu sunnatan duha. Dengan niat itulah bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang kedua, fungsi niat itu membedakan antara kebiasaan ataupun ibadah. Kita sering bilang kalau di laki itu gampang, kan banyak yang ojek online kan ya. Biasanya sholat duhur jamaah, yang kebetulan sholat di masjid yang adem. Pokoknya sholat di masjid yang ademnya ngalahin kamar kita. Kita kalau udah habis itu nggak mau pulang aja pokoknya. Ada masjid adem nih. Habis selesai sholat ada 2 tiang, satu kakek-kakek senderan, satu dia senderan. Kalau misalnya yang satu kakeknya ini nggak keluar dari masjid, niatnya iktikaf. Kalau yang ojek tadi niatnya cuma nungguin orderan, ini meskipun senderannya sama, masjidnya sama, dua-duanya dalam masjid, yang satu berpahala, yang satu enggak. Kenapa memang? Karena yang satu ada niatnya nih, jadi ibadah diniatnya buat iktikaf. Tapi yang satu enggak, cuma kebiasaan aja. Habis sholat sih biasanya gue nyalain dulu, dapat baru keluar. Kalau pahala enggak, kecuali diniatnya buat iktikaf. Atau misalnya kadang-kadang kalau laki kita gambarin pakai main bola hujan-hujanan, kotor badannya, dia buka keran, mau bersihin badannya. Biasanya mulai dari membersihin muka, habis itu membersihin tangan, kaki kan biasa urutan terakhir kan. Habis tangan dibersihin tuh, kepalanya diguyurin semua biar bekas-bekas air hujannya hilang sama tanahnya. Terakhir baru kaki. Sama nggak gara-gara wudhu? Sama, malah bisa jadi lebih rata itu karena memang dia hati-hati banget kan. Terus kita bilang, habis dia ngebersihin kaki, wah iya sama, ada kayak begitu, langsung sholat lah, bisa nggak? Karena tadi niatnya cuma kebiasaan doang, habis kotor-kotoran dia beresin badannya, bersihin. Tapi kalau itu enggak, harus dari awal ada niatnya. Nah itu fungsinya niat. Yang sering dibilang sama para ulama kita, man fataha fi nafsihi baban niyatin salihah fataha Allahu lahu 70 baban min abwaabit taufiq. Barang siapa yang sering membuka dalam dirinya satu niat kebaikan, kuat deh dalam dirinya punya satu niat kebaikan, biasanya kata ulama ntar Allah bukakan bagi dia 70 pintu untuk melakukan apa yang diniatkan. Kayak kemarin kita nonton tuh, namanya dokter melatih si orang di Mesir orang Syria. Dia bilang, ada yang nanya, Syekh, gimana caranya biar bisa bangun malam? Kata dia cuma satu, usduk wala ubalik. Niyatul shadiqah wala ubalik. Satu aja. Apa niat yang kuat, dan saya nggak berlebihan mungkin, saya bukan alay, tapi benar. Niat yang kuat bangun pasti. Kadang-kadang kita dibangunin, cuma caranya beda-beda. Ini dia nih, kadang-kadang bangun caranya beda. Ada yang perutnya sakit, ada yang kebelet. Ada yang alarmnya salah waktu. Ini niatnya jam 3 sore atau jam 3 malam dinyalain gitu. Ada yang rumahnya masih gentengnya masih bunyi, asbes apa segala macam, kucingnya berantem. Ada yang biasa anaknya anteng tidurnya tahu berisik. Pas dilihat jam berapa? Si jam 4, ntar tidur lagi. Nah semalam sebelum tidur katanya minta bangunin. Kayaknya dibangunin sama Allah sekarang, tapi kita yang nggak sadar, ngerasa cuma aku pengen sholat, gak ada yang bangunin, itu udah dibangunin sama Allah. Dari niat nih, juga tadi antara masih jam 4,
subuh di mesin 4:45 kayak sekarang kelamaan deh, 15 menit lagi deh gitu. Benar tuh 15 menit, cuma hasilnya jam 15, 14 bukan? Jadi 15 kelewatan 2 jam, cuma kelihatan 2 jam, nggak terlalu kelihatan banget. Padahal udah nongol. Ya sampai ada seorang ulama tuh ketika udah sekarat didatangin sama murid-muridnya, ya takziah apa, silaturahmi, ngejenguk apa segala macam, udah sekarat banget deh. Pas muridnya datang dia bilang, kita niatin kalau ntar bulan depan kita mau umroh, bulan depan kita buka majlis lagi, bulan depan kita ngadain ziarah gitu. Muridnya nanya, wah Syekh, antum dia udah begini keadaannya, masih niat begitu mau ngapain? Ya keadaannya udah begini, masih niat begitu mau ngapain? Kata beliau, apa namanya, yuk jarul mu'min an niyati. Seorang mukmin itu bisa dikasih pahala tergantung niatnya. Maka kita niatin, kalau saya sembuh kita lakuin, kalau saya nggak sembuh dan meninggal, kalau itu sudah pahala kita. Nah itu yang sering dibilang, niatin aja dulu, niat juga udah berpahala. Tapi niat yang begitu yang benar, ingatkan ya, niat yang benar itu niat yang udah kita tetapkan dalam hati. Habis itu ada halangan yang bukan dari diri kita. Mau ngaji ya, yaudah mau ngaji hari Sabtu, ya tahu nggak jadi, kenapa? Nggak tahu lagi, moodnya berubah aja gitu, kayaknya keinginannya hilang, lalu kan jadi ngaji gitu. Yang udah niat yang begitu nggak berpahala. Kalau ente udah niat atau orang tua ngelarang sampai segala macam, atau ada sesuatu yang nggak bisa jalan, motornya kempes tahu, ya mau pakai ojek online, handphonenya lowbat mati baterainya, nyari temen nggak ada yang ngaji juga, itu begini balik ke rumah karena nggak mungkin bisa datang, itu yang kita bilang baru insya Allah niatnya udah berpahala. Tapi kalau dari awal dia bisa tiba-tiba batal, dia membatalkan, jangan bilang niatnya berpahala, jangan. Karena itu berarti dia yang nolak buat datang buat mereka yang bukan dari dia, bukan. Yang pertama niat, kami bahas lagi. Ya, niat mahalluha fil qalb. Dan niat itu tempatnya ada di hati. Wa yusannu at-talaffuz biha. Boleh diucapin, boleh enggak, hukumnya sunnah. Ya, jadi ngucapin niat hukumnya sunnah, boleh diucapin, boleh nggak diucapin nggak apa-apa. Kalau misalnya gitu kan, ya Ramadan habis tarawih kita baca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan di hadhihi sanati lillahi ta'ala, harus kayak gitu enggak? Yang di hatinya ada. Wahiyya qasdu syai'i muftaridan bi awwali juz'in min fi'li. Yang namanya niat itu tempatnya di hati, terus tempat pelaksananya kapan? Berbarengan dengan rukun kedua dari ibadah tersebut. Kalau kita bilang rukun pertamanya wudu kan niat, rukun kedua basuh muka, rukun pertamanya sholat niat, yang keduanya takbiratul ihram. Ini niat nih posisinya bareng sama rukun yang kedua. Jadi kalau seandainya wudu kemarin kita bilang pas nadain air nawaitul wudu, bukan pas nyampe ke muka itu baru ucapin nawaitul wudunya. Bisa kalau kemasukan air gimana? Kan gue bilang tadi nggak perlu diucapin, dalam hati cukup. Sholat gimana? Sholat juga sama. Benerin mulai sekarang. Niatnya sholat itu ketika takbiratul ihram. Jadi pas Allah sebelum bar itu selesai niatnya. Nah gimana caranya Ustaz? Kan kita lagi baca, kita disuruh niat gimana? Bisa. Pas ucap sebenarnya Allah terus ngucapin bisa. Itu berapa kali baca Fatihah hati yang lantur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa ngapain, makan apaan, mau ngapain, ya balak dolilah kelar Fatihah gue. Dia baca dia kaget. Tasawuf begitu kadang-kadang. Innaka Hamidum Majid, dia ragu. Bener ya tasawuf gue? Ulang dia ulang gara-gara mikirin kemana-mana. Lisannya jalan nggak? Jangan. Bohong kalau orang bilang nggak bisa, cuma belum biasa. Dan yang kedua, masalah niatnya kita harus perhatiin. Niatnya, niat itu bagi tiga. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat sunnah mutlak. Mari kita bahaskan ya, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak punya waktu, nggak punya nama. Sholat duha ada namanya, ada waktunya. Sholat witir ada namanya, ada waktunya. Sholat gerhana, ya nggak mungkin kita sholat gerhana matahari lagi terang-terangnya mau ngapain?
Nggak pasti itu ada sebabnya, ada waktunya. Ada sholat sunnah yang nggak ada waktu, nggak ada sebab. Jam 2 misalnya, jam 2 siang, kita udah sholat tadi yang duhur 4 rakaat, pengen sholat lagi, misal gitu. Bete nih, sholat gitu, misal, meskipun jarang kejadian gitu sih, hampir mustahil malah. Bete nih, sholat gitu. Sholat apaan? Duhur, enggak, udah. Badiah, enggak, udah terus apa? Ya sholat aja. Sholat apaan? Sholat sunnah, sunnah apa? Itu namanya sunnah mutlak. Yang nggak punya nama, nggak punya waktu, nggak punya sebab. Ingat ya, sholat wajib, sholat sunnah yang punya waktu dan nama, sama sholat sunnah mutlak. Kalau sholat wajib, ini niatnya cuma 3 sebenarnya yang diperluin. Usolli, fardhon, sama nama sholatnya. Kalau sholat sendiri ini ya. Jadi kalau kita niat cuma Allah sholli fardhon maghrib, udah. Ustaz salah rakaatin, Ustaz bilang kiblati, ada lillahi ta'ala, gimana? Itu sunnah semuanya. Semuanya sunnah, dan kita nggak bilang udah nggak usah kerjain. Nah, kita nggak pernah mau ada orang yang ngeremehin sunnah. Tapi buat kalau tadi alasan dia buat belajar kepanjangan itu susah, coba yang pendek dulu dah. Jadi pas sholat cuma usolin fardhon maghribi, usolin fardhon isya'i, atau usolin maghriba, usolin maghriba fardhon, usolin isya'i fardhon, udah gitu dulu. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah cuma butuh lafaz usolli sama nama sholat sunnahnya. Usolli duha Allahu Akbar. Nah usah nggak pakai rakaatain dong. Terjadi duhanya berapa? Ente pernah dengar nggak duha langsung 18 rakaat? Duha berapa? Udah pasti tuh ketika ente niat begitu, udah pasti duha jatuh ke peraturan asalnya. Berarti 2 rakaat. Makanya kalau ntar kita belajar masalah sholat jamaah, sholat qashar, itu kalau seandainya dia nggak bilang usolli fardhon asri qashran atau rakaatain, sholatnya harus 4. Kenapa memang? Karena dia nggak niatin buat di qashar, maka langsung sholat itu kembali ke hukum asalnya, yaitu 4 rakaat. Makanya kalau kita usolli sunat duha nggak nyebut rakaatain, udah pasti rakaatain, udah usolli fardhon maghrib 3 rakaatnya mana? Lu mau berapa? 7 mah. Kan nggak mungkin, sejak kapan terdengar maghrib bisa 7? Maghrib pasti 3, dan nggak ada maghrib 1,5. Kali Ustaz lagi qashar 1,5 sejak kapan? Yang pernah melihat orang sholat maghrib pasti tidak salam. Rakaat kedua tidak salam, assalamualaikum. Nah memang di qashar 1,5. Gak ada. Makanya kalau orang menyebut usolli fardhon maghrib pasti 3, usolli fardhon zuhur pasti 4. Makanya bilangan rakaat itu hukumnya sunnah. Paham ya? Satu, ini sholat wajib, usolli, kata fardhu, sama nama sholat. Kalau sholat sunnah yang punya waktu, kata usolli, sama nama sholat sunnah nih. Kalau sholat sunnah mutlak, apa niatnya? Cuma usolli doang. Allah, arti usolli saya niat sholat kan nih? Allah, apa? Saya niat sholat. Sholat apa ya? Ya, dan balikin, dia mau sholat apa? Sholat sunnah. Ya udah sholat duhur belum? Udah, berarti kan duhur yang wajib udah kan? Mungkin gak duhur lagi? Enggak. Terus mau sholat apa? Ya sunnah. Namanya apa? Kan tadi Ustaz gak ada namanya. Terus mau ngajarin lu gimana? Itu nanti tahu kan, sholat sunnahnya gak ada namanya. Terus nanti nanya ada Ustaz, usolli apa? Dia juga bingung. Nggak aja mau sholat gak tahu namanya apa, nanya gue lagi. Makanya cuma disuruhnya usolli selesai. Saya niat sholat udah Allah akbar. Makanya kurang tepat. Orang-orang yang lagi berdiri udah pakai mukena, udah masuk ke dalam softnya usolli fardhon maghribi Allah, itu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya nggak mengulang kembali niat yang diucapkan, nggak sah sholatnya. Berarti salah dong mengucapin niat sebelum takbir, nggak salah, kurang pas waktunya, tapi bagus buat ngebantu. Kenapa yang buat ngebantunya? Biasanya yang baru kita ucapin itu masih terngiang di otak. Sholli fardhon maghribi 3 rakaat, mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah. Ini ngerti gampang nih. Udah ingat aja niat yang tadi Allah Akbar, udah selesai. Itu namanya niat. Makanya nanti kita bilang dengan contoh kebiasaan kita yang kalau lagi baca Fatihah dan tasyahud melintir kemana-mana pikirannya, terus pas takbir disuruh niat bilang nggak bisa, bukan nggak bisa, belum biasa. Tapi maka harus di situ benerin. Itu niat, apa itu rukunnya? Pertama, niat. Wa dalilu qaulun Nabi, dan dalil dari niat adalah ucapan dari Nabi, innamal a'malu binniyat.
Nilai sebuah amal itu tergantung dari niatnya. Walaupun dari sihatiha antaqarina bitakbiratul ihram. Benar tadi kita bilang. Dan harus demi mencapai sahih niat tadi, ucapannya itu atau diucapkannya niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram bihaitsu yakunu qalbuhu muntabihan asna'a talaffuz bitakbir. Kayak gimana ya contohnya? Pokoknya hatinya paham arti dari niatnya tadi. Makanya sering kita bilang yang lebih inti daripada ngapalin sirot niat ibadah tadi itu, yang lebih inti adalah apa kalian tahu artinya. Biasanya kalau di TPA kita diajarin tuh praktek sholat, tulisin lafaznya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tulisin tuh artinya. Saya niat sholat zuhur fardu atau wajib 4 rakaat karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Karena yang intinya adalah dia tahu arti dari niatnya. Jadi pas dia takbir Allah, itu hati cukup ingat aja arti dari niatnya tadi. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, udah selesai. Enggak, ada kata wajib nih. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat wajib, ada niat sholat maghrib wajib, udah selesai. Yang penting di situ tuh apa artinya. Pas dia takbir, sebelum selesai naruh tangan, bar ini sebelum roknya hilang, itu udah harus di situ. Nah biasanya nih, kita pulang dari sini sholat zuhur kan nih, bisa takbir panjang tuh ntar tuh. Allah, sampai habis namanya. Allah, hilang banget sini, bar itu hilang boleh nggak suaranya? Nggak boleh, panjangin boleh. Jadi panjangin silakan. Tapi tadi kita bilang sebenarnya perlu dipanjangin. Kalau nggak tahu ya, kalau dari syarifah-syarifahnya, kalau sering lihat kayak misalnya Habib Umar apa segala macam dan para ulama kita, kalau sholat itu gampang takbir. Masuk ke sholat Allahu Akbar, nggak pakai Allahu Akbar nggak. Ini yang sering kita bilang, makin paham kita ilmu makin gampang. Tapi biasanya kalau baru belajar tak panjang tuh, maka cobain aja kan. Ya pokoknya udah ingetin ya, nggak sah takbirnya kalau niatnya nggak diucapin di tengah-tengah takbir. Tapi jangan was-was. Sekali lagi ya, jangan was-was. Allah. Setengah jam dong Allah. Ngapain? Mau ngapain? Udah Allah Akbar. Yang penting inti pas lagi sholat ingat ini sholat maghrib 3 rakaat wajib, udah selesai. Jangan was-was. Yang sering kita bilang itu bagus, tanda dia paham dari ilmunya. Tapi kalau lebih biasa diturutin bahaya. Yang akhirnya nanti ke depannya dia selalu ragu sama ibadahnya sendiri. Makanya selalu kita bilang pahamin, apalin kalau bisa. Dari syarat sahnya, rukun-rukunnya sama hal yang membatalkan. Ini penjelasan kita kayak gini biar tahu, karena nggak ada obat dari waswas kecuali ilmu. Imam Ghazali dia bilang tuh nggak ada obat dari waswas kecuali ilmu. Dia bisa ngilangin waswasnya setelah dia tahu, ngapain dibatalin. Udah tinggal mengucap Allahu Akbar, hatinya tahu nih, gue mau sholat maghrib wajib 3 rakaat, selesai. Kalau dia yakin begitu selesai. Cuma tadi makin diturutin, biasanya makin susah. Berkali-kali kita bilang nggak usah, kita banyak yang iman di sini, yang lakinya mungkin perempuannya. Dengan masalah sholat, ngelihat air tergenang dekat situ ada anjingnya dia takut. Ada air tergenang, sebelah sono dikit ada anjing, dia takut yang anjing mandi di situ, dia ngejelatin air di situ, sekarang ntar jadi najis. Pokoknya udah ngeliat anjing merem aja dia udah. Gak berani melek sama sekali, gak berani ngeliat tuh anjing ngapain sama sekali. Tapi memang takut kalau kelihatan dikit anjing kena air, terus ada ngeliatin air itu langsung kepikiran wah najis nih, apa segala macam. Najis dari kaki, kepikiran lagi ngerembet banget, sampai begini. Setiap ngeliat kita mandi dia pulang. Ada orang yang sering kita bilang namanya lantai itu najis itu nggak bakal berpindah kalau keringan. Jadi kalau lantainya kering, kaki kita kering, najisnya nggak bakal berpindah. Tiap ada lantai basah dikit dilap sama dia. Kinclongan kubin dari mukanya dia. Kaki yang basah dilap, mau tisu basah lap, lu kan di sini tisu semua. Cuma gara-gara kepikiran basah ntar najis, pikiran mah. Nah kita bilang yang was-was begini, ini jadi tanda baik ini sampai dia paham sama ilmunya. Tapi di sisi lain bahaya. Yang kedepannya kita takutin
ibadahnya waktunya jadi tersita, terganggu cuma gara-gara was-was. Baliknya amalnya itu biasanya sama ilmu ya sama sedikit bentakan dari gurunya bisa sembuh. Tapi kalau sendiri biasanya susah, harus dibarengin dulu, dibimbing dulu, diingetin dulu, ntar bisa kehilang lama-lama. Intinya gitu. Karena itu kalau kita pulang jangan khawatir, masih lapangnya dipanjangin biasa itu buat biasa itu bang. Tapi kedepannya jangan diterusin, bahaya entar. Wallahu a'lam. Lanjutan pertanyaan minggu kemarin pas lagi haid baca ratib ya, terus yang al-fatihah-nya berarti di skip nih ya, nggak usah dibaca. Kenapa ya? Sekali lagi kita bilang ya, karena fatihah itu ketika kita baca hakikatnya kan ihda'u thawabil qiraah, mengirimkan pahala membaca fatihahnya kan ya, mengirimkan pahala bacaan Quran ya. Kalau di tahlil tuh bacanya nuhdiha wa nubdimuha ila Allah kan, kita kirimkan, kita hadiahkan pahala ini gitu. Ausilillahumma thawaba dzalika minna ilaihim, ya Allah sampaikan pahala yang kita baca ini kepada mereka. Itu tuh hakikatnya begitu. Sedangkan orang yang haid dilarang baca Quran, akhirnya mendapat kesimpulan haram ini baca ratib itu fatihahnya ya, kalau lagi haid tidak dibaca karena niatnya memang membaca Quran, dan membaca Quran itu sendiri haram ketika orang lagi haid. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu 2 sujud yang dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud. Jadi bukan sujud 2 rakaat ya, terus pas duduk dari sujud yang kedua sujud lagi baru tasyahud, bukan. Enggak, sujud 2 rakaat, sujud 2 kali tasyahud, habis itu sujud sahwi 2 kali, salam. Sebagian juga salah. Sujudnya 2 kali ini udah kan, tasyahud kan, at-tahiyyatu lillahi sampai innaka hamidum majid. Dia sujud sahwi. Habis sujud sahwi diri baca lagi at-tahiyyatu. Ngapain? Kamu udah tasyahudnya tadi. Tapi kan habis sujud tuh emang sujud sahwi tempatnya di situ. Jadi habis innaka hamidum majid, dia sujud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari sujud yang kedua langsung assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Bacaannya hampir saat boleh subhanallah rabbil hamdi boleh, biar gampang deh itu aja. Ya subhanallah duduk di antara 2 sujud boleh, baca rabbil hamdi boleh. Kalau nggak dapat tumakninahnya langsung sujud boleh. Habis itu langsung salam. Kalau rezeki kita dari sesuai apa nih? DJ halal nggak usah. Kalau rezeki nggak tahu nih surat apa nih maksudnya? Yang nge-DJ, lu gitu ya rezeki dari nge-DJ halal nggak? Ini nge-DJ di mana? Kalau nge-DJ di majlis taklim silakan. Yang syar'i, ya aku di sini semuanya. Lu pakai cadar, kerudungan semuanya segala macam. Dikumpul-kumpulin dikit kosidanya silakan. Ini masalah adab doang tapi halal. Tapi kalau ente nge-DJ bikin laki perempuan campur, mereka pada mabok-mabokan, itu mau bilang halal dari mana? Mohon maaf. Ya, rezeki yang membuat orang membantu dalam maksiat ini halal hukumnya. Ya nggak bisa, aneh kan nggak niat bikin mereka joget dan bercampuran mabok. Misalnya cuma main aja, dia jangan di situ belakang masjid kalau mau. Baru lu bilang nggak bikin orang mabok, nggak bikin orang joget. Emang tempatnya di situ, lu main, disuruh main biar orang begini, terus bilang nggak niat begitu, nggak bisa. Nggak bisa ketika kita bilang amal itu kudu ada niatnya, niat dosa baru dosa, nggak semua kayak gitu. Tapi kalau amalnya abu-abu, ini antara dunia atau akhirat, baru di sini butuh niat. Kalau niatnya ke surga jadi pahala, niatnya masalah dosa jadi neraka. Tapi kalau yang udah jelas maksiat nggak perlu niat. Ya ngambil mangga orang tuh nggak niat nyolong, cuma lepak doang, ngapain? Nggak perlu nyokap, masa niat nawa itu nyuri mangga gitu? Kagak ada, enggak udah kena. Maksiat nggak perlu niat, dosa. Gitu. Enggak, kalau memang jadi maksudnya dari pertanyaan ini tadi dibilang nge-DJ itu yang tempat-tempat yang bikin orang jadi maksiat, enggak. Nah, biar kita belajar ya, kaidah dalam agama kita al-i'anatu 'alal maksiyah. Membantu seseorang untuk maksiat hukumnya juga maksiat. Perempuan
kalau nikah wajib kalau Ustaz cari laki-laki yang agamanya nomor satu. Ya harus. Ustaz kita bilang kan nih. Balik lagi sebenarnya, balik lagi ke pandangan yang tidak. Aku bilang harus, kalau lakinya susah dia ngambek lagi. Kalau emang ente pengen selamat, cari lakinya yang paham agama. Ya kadang-kadang dunia dan agama nggak selalu bercampur, nggak selalu bersama. Ya kalau emang tujuan inti surga, ya udah dapet laki yang paham agama, alhamdulillah. Doain, ya usaha, ya mudah-mudahan Allah buka rezekinya. Terus-terusan ada yang milih nih laki-laki yang agamanya bagus. Tapi pas sudah nikah malah sebaliknya, suami yang apa-apa nanya agama ke istrinya. Gimana Ustaz? Ya nggak apa. Mungkin pas kita belajar, masing-masing masih belajar, perempuannya tahu hukum ini, yang laki tahu hukum yang ini, yang dia nggak tahu, atau sebaliknya. Ya ntar jadi sharing nggak masalah. Tapi kalau dibilang enggak Ustaz, ini semuanya masalah sholat dia nanya ke saya, masalah wudhu nanya ke saya. Ya terus kan kemarin bilang agama nomor satu ini dari mana? Kalau masalah wudhu, masalah dia nggak paham, terus yang dia bilang milih dia gara-gara agama yang mana yang terlihat? Ketika dia sholat nggak paham, dia wudhu nggak paham, terus bilang kemarin kami milih dia gara-gara agama Ustaz. Pasti kan malah nanya ke saya. Salah kali lu. Masa milih karena agama, milih dia gara-gara agama terus sholat sama wudhunya nggak paham, dari mana? Berarti salah. Tapi dasarnya boleh nggak perempuan nanya ke istri? Boleh aja. Tapi kan harusnya sebaliknya, itu dia. Ya makanya kalau yang tadi kita bilang, kalau kebutuhan kita, agama kita kurang bagus, cari berarti yang sebenarnya lebih bagus dari kita, jangan malah sebaliknya. Dan jangan lagu-lagu yang sering kita bilang, antar doain aja, insya Allah bisa berubah. Kalau begitu gampangnya Asia tinggal doain Fir'aun biar masuk Islam. Tadi nggak masuk Islam. Asia kurang soleha apa? Jadi tengah-tengah hampir direbus di tempat minyak yang panas, nggak mundur sama sekali. Masa orang udah kayak gini, teguhnya Islamnya doanya nggak kabul, kan nggak mungkin. Tapi kenapa nggak doain Fir'aun biar masuk Islam? Doain. Cuma emang takdirnya dari Allah. Enggak. Oh berarti kan iya berarti kita pilih yang agamanya bagus juga belum tentu pernikahannya bahagia dong, kan namanya semua hati tangan Allah. Itu dia itu tahu yang agamanya bagus ya belum tentu bahagia, kelihatan kan. Kalau pergi haji itu selain mampu apalagi yang harus disiapin? Apakah hati, jiwa, raga juga kudu siap? Soalnya banyak yang bilang kayak lu pergi haji emang udah siap, ntar kalau perempuan intinya ide dari suaminya dan ada biaya karena dia nggak nanggung masalah nafkah orang lain. Tapi kalau laki, kalau dia udah berkeluarga harus nyiapin bekal buat keluarganya dari pergi sampai pulang. Kalau ada utang harus dibayar. Kecuali orang yang ngutangin ngizinin dia buat berangkat. Selebihnya nggak ada. Nanti mau ke rumah Allah, siapin diri dulu. Emang hati itu udah bersih. Emang itu udah siap ngadep Allah. Emang itu udah siap buat langsung berada depan Ka'bah. Hati lu gimana? Entar lu di sono kalau orang-orang tuh bilang kalau orang yang pergi haji hatinya masih jelek, entar biasanya kenapa-napa tuh di Mekah tuh gitu. Terus gimana saat kita pergi haji dan umrah kan nih? Yaudah, itu mau ikutin dia boleh, tapi kasih ada waktu. Kapan hati dia bisa bersih? Kalau ente bilang pergi haji harus bersih dulu, kapan? Kasih waktu waktu buat ente bersih hati 2 tahun, 3 tahun. Nggak bisa tiba berangkat minimal banget di Mekah, jangan macam-macam lisannya sama pikirannya. Udah di sini membuat di sini masih susah gitu ya. Yang penting di Mekah itu jangan macam-macam, udah diem aja dah, jangan merem aja dah. Ya kalau bisa lo tawaf pegang badan orang, jangan ngeliat ke kanan kiri. Yang bentuknya begini, yang baunya begini, diem aja udah. Jangan banyak ngomong. Itu yang biasanya ngomong dikit langsung kena kalau udah di Mekah. Tapi kalau di Mekahnya dia bisa jaga adab, insya Allah mana-mana aja. Dan itu kisah nyatanya banyak lah. Yang sering kita bilang, salah satu yang sering kita ceritain, cerita dari teman kita sendiri waktu haji. Waktu mereka haji, kita nggak ikut. Orangnya cerita, jadi harusnya balik ke hotel. Tapi karena kita dari Yaman, kita ngerasa santri yang bisa bahasa Arab, ketika dibilang ngumpul di hotel dulu, dibilang udah duluan dah, ada tahu kok jalannya. Enggak, nanti ke hotel lu dah, kita bagiin kamar, ini kita baru balik lagi kalau di sini udah, aku lagi kusut di sini nih. Orang yang jalan gampang, hotelnya di belakang masjid ini, aku tahu. Biasanya saya doa dia ada ke belakang pintu hilang semua. Gak ada sama sekali. Ini muter nggak ketemu tuh. Pun akhirnya
Saatnya gimana ya, saatnya pintu hilang ini segala macam itu ngucap apaan? Kita ini bilang gini, berarti sekarang sholat tobat, barakat minta ampun sama Allah, jangan berhenti istighfar sampai pintu itu kelihatan. Dia sholat, dia istighfar, pintu di belakang dia. Ya ada orang yang ngucap, ya masya Allah, ya apa namanya umroh pincang-pincang maksain banget, nggak pakai kursi roda, apa segala macam, belum selesai dia ngomong, kelindas kaki pakai troli. Nah itu udah bahaya, sangat bahaya. Dia semua menjaga di sini, terserah. Bukan di sini terserah dosa. Maksudnya kalau kita di sini nunggu hati kita bersih sebelum berangkat mau kapan? Sulit berangkatnya kita, siapin jiwa raga. Jiwa raga yang kayak gimana yang dulu siap? Latihan dulu kita jogging 10 kilo baru bisa umroh, bisa haji. Enggak. Dan banyak orang yang nggak pakai latihan olahraga yang bisa mau tawaf kuat haji. Kali itu udah sampai Mekah, mau tawaf mau ngapain ya maksudnya? Ada berita puluhan orang diumrohin pakai uang korupsi, sedangkan orang yang diberangkatin umrah nggak tahu apakah diterima. Kalau selama mereka nggak tahu diterima, tapi yang berangkatin apakah dapat pahala? Enggak. Bukan dibantu orang dapat pahala, misal duit haram bukan duit dia. Berarti dia nggak bantuin pakai uangnya enggak. Sholat menghadap kiblat ternyata kurang miring 20-40 derajat, apakah sholatnya sah? Kalau batas kemiringannya masih di bawah 50 derajat, keyakinan segala macam masih sah. Kenapa ya? Karena yang jaraknya jauh, nggak langsung lihat ke Ka'bah, itu ada toleransi di situ. Ya biar paling nggak tadi kita bilang, ini ke kalangan semua dibangun jarak apa segala macam, kita udah berusaha mengatakannya kesini dikit nih, tapi kena ujungnya doang, nggak kena tengah-tengahnya, boleh. Yang penting masih ada kemiringannya yang diusahakan, dia udah merasakan di situ, itu udah menghadap ke kiblat dah tuh Pak. Jangan ditakutin banget kalau ntar nggak sana miring semuanya, enggak, jangan. Cara sholat bawa Quran. Mari malam Rabu kalau nggak salah kan ya, kita bilang tuh orang yang sholat tahajud baca 10 ayat itu lam yuktab minal ghafilin. Sholat tahajud nih baca 10 ayat, rakaat 1 sama rakaat 2. Dimana kita bilang cara paling gampang udah Al-Kafirun Al-Ikhlas 6 tambah 4, 10 lah tuh. Apa kata Imam Haddad? Lam yuktab minal ghafilin. Insya Allah kalau hapus namanya dari catatan orang-orang yang lalai. Yang mengkau mi'at ayat dan yang baca 100 ayat kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. 100 artinya kan kita bilang nih, pas kita bilang 100, Ustaz gimana nih, kita semua kita hafal Quran, saya pegang Quran atau pegang handphone, pegang gadget apa terserah dah. Yang penting selalu kita bilang datanya matiin, nggak lucu, nggak bisa sholat tahajud atau notif Shopee masuk lo ngapain? Nggak, udah dia matiin. Habis itu udah pegang sholat. Dia dari tamat takbir misalnya, kalau laki mungkin ada kokonya, ada nggak bisa di kantong yang kena kan jarang misalnya gitu. Udah pegang dari takbir Allah, boleh bisa takbir dari handphone boleh. Itu mau gendong anak singa boleh. Sampai nggak najis terserah gitu. Allah Akbar. Udah baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, amin, terus buka Bismillahirrahmanirrahim, baca Alif Lam Mim dari kita udah selesai, kunci, ruku, tidak sujud. Pas sujud jangan dipegang begini, jangan. Kalau megangnya begini, telapak tangannya akhirnya nggak nyentuh sejadahnya begini nih, ntar nggak sah sujudnya. Terus gimana caranya? Taruh dulu Qurannya itu di bawah dia tuh, di bawah mukanya kayak di bawah dadanya, taruh dulu Qurannya, habis itu sujud biasa. Dan tangannya nyentuh sejadah, duduk, sujud lagi kan. Pas mau diri, ambil lagi handphonenya, baca lagi Fatihah. Jadi sampai selesai. Itu kalau handphone. Kalau Qurannya langsung, kalau handphone kayaknya kecil susah, mata agak burem nih gitu. Maka kalau ngelihat Quran burem gitu ya, kalau ngelihat bilangan duit aja dah. Kelipat kita tahu antara 2000 sama gocap. Quran nih, yang gedean oke. Dari pertama takbir, gimana Ustaz? Mau takbir langsung gini, Allahu Akbar silahkan boleh. Yang mau ditaruh di sini dari awal, Allahu Akbar boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu amin. Tarik, satukan. Taruh. Tangannya tarik lagi ke bawah. Kan udah biasa jaganya nih. Udah tuh, kebuka, baca di sini, terus sampai sujud taruh di sini, rukuk taruh di sini. Emang bisa Ustaz? Bisa. Sujud begini bisa. Yang penting jangan sampai mukanya ketarik, akhirnya auratnya kelihatan. Dan pas rakaat kedua gimana? Sama, baca Fatihah, tarik lagi pelan-pelan. Yang masalah itu kan kalau gerak 3 kali kan. Nah ini
Sebenarnya kan pasti masalah yang membatalkan sholat nih. Cuma gampang ini kan. Banyak dari kita salah paham. Bahwasanya dia ngerasa 3 kali dalam sholat, gerakan dalam sholat itu membatalkan. Dia ngerasanya, dia pahamnya bahwa 3 kali gerakan itu kayak nyawa. Itu 1 gerak. Ya rakaat kedua gerak lagi, rakaat ketiga gerak lagi, mati ini kan Mario Bros. Kamu tiga rakaat udah, tiga gerakan itu kalau geraknya langsung nyambung. 1 lu lihat cari 1 mani, jadi apa nih? Wah ini batal namanya ini. Udah gampang baca buka. Ya kalau lebih gampang lagi pakai tandaan kertas di sini, jepit kertas, jadi bukanya gampang. Udah. Ntar udah selesai salam masih mau baca Quran lagi, pindah dulu kertasnya, itu bukanya gampang. Boleh. Yang penting tadi gerakan 3 kali itu nggak nyambung, pelan-pelan. Ambil 1, nyetak pas sujud taruh sini lagi. Pas sudah selesai Fatihah buka lagi, tarik lagi. Buka lagi kayak gini, baca terus sampai selesai, duduk lagi, sujud, rukuk dan sujud lagi. Itu. Jadi yang penting jangan gerakan 3 kali bersambung langsung, itu yang membatalkan sholat. Tapi kalau 1, 2 dia berhenti dulu nih. Berhentinya kayak gimana? Kayak tumanin paling enggak. Sampai orang ngucapin subhanallah, diam dulu, baru gerak lagi. Itu udah terputus tuh. Gerakan yang selanjutnya dihitung 1 lagi, nggak dihitung di 3. Kalau kita nyambung 17 kita gerak. Banyak gerakan kita. Ya ada aja kan kita ya. Kita ngelurusin mukena, kaki kerasa kesemutan, digerak-gerakin dulu. HP udah nih. Ini bukan berarti kita cuma punya 3 nyawa dalam sholat, 3 gerakan, bukan. Yang penting gerakan 1, 2, diam dulu nih. Atau kalau gerak lagi nah. Hitungnya 1 lagi itu. Makanya dibilang salatu harakat mutawaliyah, 3 gerakan yang bersambungan. Dari mana yang ngelihat bersambungannya? Nah itu kalau seandainya orang lihat dia nih, orang sholat gerak-gerak mulu jadi 3 kali lebih, nggak batal tuh. Tapi kalau orang misalnya nilai dia, lu ngeliat gerakan lu gimana? Nyambung nggak? Kasih ada jedahnya, nah ini nggak berarti. Nah itu intinya dibikin jedahnya itu tuh, yang biar nggak dibilang 3 gerakan yang bersambung. Ya kalau sholat malam afdalnya 100 ayat. Kalau 100 ayatnya nggak apa, diselesaikan di luar, ya nggak jadi 100 ayat. Nah kan dibilang man qoma bi mi'at ayat, barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, baca 10 doang, 90 di luar, dia masuk golongan pertama. Berarti yang cuma baca 10 doang gitu. Makanya tadi dibilang kalau nggak bisa pakai mushaf biar dapat 100-nya di sholat. Ya berarti kalau niat sholat sunnah mutlak tak usah dipakai usolli sunatan mutlak kok enggak, usolli sunatan aja cukup. Usolli doang boleh. Cara tutup mulut pas semua lagi sholat kan pakai kurung kiri, sedangkan tangan kiri di atasnya tangan kanan. Maksudnya lagi begini, terus mau nutup pakai kiri. Gimana caranya? Dua-duanya jadi? Iya nggak usah. Kan bisa ditarik. Ini enggak masalah. Lu bisa tarik, lepas, tarik. Masa tangan kanan lu nggak sinkron sama otak? Gue pengen tarik nih, kata kanannya nggak boleh. Kan nggak mungkin. Udah gampang tarik, taruh selesai. Soalnya lagi, apa ada masalahnya? Ya udah kan, ini begini nih, udah selesai. Mau lagi nguap, udah lepas, tarik tangannya, selesai. Yang terbingungin apa? Harus 2 ustadz? Enggak. Kalau lebih gampang lagi, lu aja yang melulu gak begini. Enakan lagi gitu, biar kaki angkat tangan kirinya. Kalau zikir itu harus diucapkan atau cukup dalam hati aja? Ada tingkatannya. Yang pertama yang paling afdol dengan lisan sama dengan hati. Yang kedua lebih afdol dengan hati. Yang ketiga cuma dengan lisan. Ya dengan lisan tuh kayak kita tuh lagi nonton, ya lagi ngapain sambil masak sambil pikiran. Yang hatinya nggak fokus. Tapi daripada ngoceh ngomongin orang, ngambil pikiran. Tapi kalau dibanding lisan sama hati, mendingan hati. Karena dari awal zikir itu intinya adalah mengingat. Kalau kita ngucapin nggak ingat, inti pikirnya di mana? Nah, yang paling afdol dengan lisan sama hati. Kalau hati cuma ngapalin boleh. Yang dibilang hafalan baru ya, hafalan. Enggak. Murojaah iya, harus setor baru nggak boleh. Yang kita pegang dari guru-guru Dilatul Maute, kalau ada santri mereka perempuan lagi haid, biasanya dibolehkan cuma murojaah yang udah dihafal. Yang ngulangin hafalan silakan, tapi kalau nyetor hafalan baru itu enggak, berarti baca di soalnya gitu. Kalau yang ngulang-ngulang itu karena ada kewajiban dalam agama suruh ngulang-ngulang biar nggak lupa. Boleh nggak nunda sholat kalau anak rewel? Boleh.
asli sholat itu zuhur azan jam 12 sampai jam 3 itu boleh bebas di situ, afdolnya di awal waktu. Tapi kalau seandainya anaknya rewel saat minta makan dulu, mau bikinin susu dulu segala macam, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau lewat jam 3. Ini masalah afdol, jangan diremehin, tapi jangan dianggap susah, jangan. Jangan seakan-akan kata afdol itu jadi wajib, jangan. Udah afdol ya afdol, afdolnya awal waktu. Nggak bisa, ya silakan. Gitu. Yang penting jangan lewat sampai azan asar, masuk ke asar. Nah, ngebedain ngajak kebaikan pada orang lain, ngebedain antara niat sama nafsu. Bedanya gimana Sa? Soalnya sering nih kita yang nyuruh adik kita sholat gedung sendiri. Nah ini contohnya udah, itu contohnya udah. Kalau emang kita benar ngajak kebaikan, dia sering kita bilang, ini datangin orang, dia bilang anak saya di luar begini Ustaz, Anda nggak tahu. Anda cuma negur mereka yang Anda tahu. Jadi majlis, dan kalau ada kabar yang gak enak ke Anda panggil, Anda tanya, Anda tegur. Selebihnya kalau Anda nggak tahu, Anda nggak bisa ngomong. Karena buat ngawasin dia juga Anda nggak tahu. Ya, tapi kan dia ngaji udah lama saat itu dia ngaji udah lama, Anda masih begitu, apalagi dia nggak ngaji. Kapan benarnya? Tanya Allah, jangan tanya gua. Bahkan gue cuma ngajarin ingetin doang. Buat bikin orang benar nggak ada yang bisa. Kan tadi bilang, Anda udah ngajak orang sholat, tugas ente ingetin ke orang sholat, dia ngejalanin. Dia nggak sholat masalah dia sama Allah. Tapi kita nggak bisa bilang, udahlah sholat urusan dia sama Allah. Enggak, sholat urusan dia sama Allah. Ente punya urusan sama Allah buat ngingetin dia. Kalau nggak diingetin ya orang lakuin maksiat atau ninggalin kewajiban itu dosa. Itu. Nah ketika tugas ente udah dijalanin, mau untuk tuh ngapain? Ini tadi kita bilang kan, kita terkadang suka salah dengan kewajiban kita. Kewajiban kita ingetin mau itu orang jadi orang soleh. Jadi mohon maaf, sekali lagi kita ungkit lagi gitu, kita pengen banget nafkahin anak kita, itu kewajiban. Tapi ketika mereka dewasa, kita suruh mereka kerja buat kita. Karena lu aku kerja udah gue bayarin, ini kewajiban. Gak bisa kewajiban buat diungkit balik itu gak bisa. Kalau ente minta bayaran yang udah dinafkahin anak siapa? Allah kan? Kalau minta bayaran kamu berarti bukan anaknya. Bukan berarti juga ketika si anak dengar, oh berarti gue gak wajib nih. Bukan, anak juga punya kewajiban sama Allah buat ngebiayain orang tuanya yang udah gak mampu untuk bekerja. Tapi buat dari orang tuanya ketika masih mampu, maksa anaknya buat ngasih dia duit ini enggak. Dengan dasar apa? Soalnya udah pernah dikasih nafkah, enggak boleh. Kita cuma dititipin sama Allah anak, kita didik agamanya, kita kasih makanan yang sesuai yang kita mampu dengan nutrisi yang kita mampu, selebihnya urusan dia sama Allah. Berarti kewajiban kita udah lepas. Nah kita bilang orang dulu ketika anak ini kan mau laki perempuan kelar urusannya, ngerasa bebannya di pundaknya hilang udah, karena bukan tanggung jawab dia lagi, udah yang dicari itu doang, lepas tanggung jawab, bukan nanti minta lagi ke bukan. Kalau biasa setelah sholat wajib lanjut kodok sholat yang dilakuin dia dulu atau kodok dulu, abdolnya kodok dulu. Selalu kita bilang hutang lebih diutamakan daripada yang sunnah. Bagaimana cara tahu jawaban istikharah Ustaz? Apa harus ada mimpi setelah istikharah dan kapan waktu terbaiknya untuk sholatnya? Istikharah 3 jawaban yang kita tahu. 1 mimpi, kedua perkataan dari orang-orang sekitar yang meyakini, atau kita lihat jalannya lebih mudah kemana? Ini 3 nih. Ya kalau kita ngincernya memang pengen melihat ada mimpi, ya afdalnya sholat sebelum tidur. Sholat sebelum tidur, wudhunya dijaga, ngadep kanan, baca doa, insya Allah selama hatinya bersih. Dengan catatan ya, hatinya bersih. Maksudnya bersih gimana? Enggak condong kepada satu hal. Ini baru berhasil istikharahnya nih. Tapi kalau udah condong, susah. Ya, pernah kita dengar cerita dari Habib Hamid itu, yang perlu dipost di majelis muasalakan masalah nikah. Ya ada orang yang nanya ke gurunya masalah perempuan atau laki yang pengen dinikahin. Terus gurunya bilang, nah, kayaknya kurang baik nih, tapi kalau emang ente mau, coba istikharah deh. Itu udah istikharah bilang ke gurunya, apa jawabannya? Jawabannya gelap Ustaz. Ya semua yang saya lihat hitam. Oh berarti kurang baik. Cuma karena dia nafsu, enggak Ustaz, tapi hitamnya masih ada manis-manisnya gitu. Masih enak tadi lihatnya pokoknya gitu. Ya Allah nggak bisa istikharah, mau ngapain? Nggak istikharah mungkin mau ngapain istikharah emang? Nggak. Jadi istikharah tadi kita bilang, bersihin hati kita dulu. Makanya kalau kita mau istikharah, dia benar mau istikharahnya, jangan kalau mau cari tahu tentang keduanya, cari tahu tentang keduanya. Jangan cuma cari tahu tentang satu.
Kita kalau udah tahu tentang satu hal, yang ini udah nggak dianggap lagi, hatinya udah kesini. Terus dibilang istiqoroh yang ngomong ini mulu, bukan semsem namanya. Hati kita udah nggak bersih soalnya udah condong kepada satu pihak. Makanya biasanya orang yang hatinya kurang netral, minta bantu istiqorohin sama orang. Bisa. Kita bantuin sama orang-orang soleh sekitar kita, bilangannya punya masalah begini, ini ada begini, ini begini, cari masalah nikah nih, yang ini latar belakangnya begini, ini begini. Kan Ustaz gak kenal dia nih, ya atau Kiai gak kenal ini nih, Habib bakal coba deh istiqoroh, yang mana yang baik buat nih. Ketika orangnya istiqoroh dan memang orangnya soleh dan nggak tahu kepada dua hal ini sama sekali, kita insya Allah yang keluar jawabannya enak. Gitu. Atau tadi di sekitarnya dia kayaknya kok nguatin kita buat sama dia gitu. Atau jalannya gampang aja, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah, nggak ada yang bikin ribet apa segala macam. Nah itu bisa jadi mungkin jawabannya ke arah situ. Kalau klotokin jari, apa sih bahasa klotokin bingung juga. Dibunyiin jari dah begitu. Ya, lagi rukuk sama sujud. Ganggu sholat nggak? Kalau dibilang ganggu kesempurnaan sholat, ya mungkin. Ya berarti masih ada dirinya mikirin sesuatu gitu di luar sholat. Jadi kan kadang-kadang kalau begitu kepikiran kan emang nih. Kadang-kadang malah bukan cuma sekedar sujud lagi, lagi gini pikiran juga begini kebiasaan udah. Batal nggak? Kalau kita bilang batal nggak? Ingat ya, jari bukan anggota yang ketika digerakkan membatalkan sholat. Berkali-kali kita bilang, perempuan misalnya di dalam bukan akannya, pundaknya gatal, angkat tangannya, dia mau garukan kayak gini nih, digarukan dari rokaat, dari dia diri sampai dia sujud boleh. Tapi jangan gerak tangannya, jangan. Pergelangan tangan ini jangan gerak, jangan begini, jangan ini batal. Ya, tapi biasanya yang kita diajarin tempelin telapaknya, tempelin pergelangannya, itu garukan. Ada yang bilang harus satu jari doang, Ustaz, gak bakal puas tuh garukan satu jari. Ya ada satu jari, ini gak puas pindah ke sini, ini sampai ada satu-satu juga. Udah enak semuanya, yang penting ini nempel nih, ini nempel. Tapi kalau udah ditarik begini, ini batal. Ini bakal gerakan 3, 1, 2, 3 batal. Tapi kalau begini doang dari pertama, dari sujud, dari diri sampai sujud ditaruh, dia duduk sujud lagi ditaruh diri, garukan lagi silahkan sampai salam. Yang penting tadi gerakannya itu doang, jarinya doang. Jadi nggak termasuk yang membatalkan sholat, kecuali diniatin buat bercanda. Gitu. Lagi sholat, misalnya ditanya kunci motor mana, diunjuk ke sono. Benar itu kan batal. Sama mata juga, mata, alis, ya, lidah itu hanya nggak membatalkan sholat. Ya, lisan kita kalau ada orang ketakutan banget gitu, takut lisan gerakin lidah batal. Jadi pas sholat nggak mau basahin bibir gitu, padahal kering banget gitu. Mana memang takut batalin sholat lisan? Enggak. Datang, ponakan lu lewat, sholat belum ngapain? Itu batal kan? Aduh ngapain? Dari orang lagi lewat, mah. Lagi sholat misalnya gitu, ponakannya lewat gitu, kakak sholat, teteh sholat, tante sholat segala macam, dikelipin gitu, katanya baru, kan tadi belum, katanya mata gak batal, lu ngelipin siapa? Mau ngapain emang? Ini negur ponakannya itu dia, mau ngapain negur ponakan lagi sholat emang? Ya pokoknya udah kita bilang, sholat mahal, buat dipercanda sedikit aja, batal sholat. Candain dikit aja, yang dasarnya sebenarnya gak batal nih, batal sholat. Dan beda dengan puasa, sekali lagi kita bilang, hati-hati nih, yang kadang-kadang nimbul juga. Beda dengan puasa. Kalau puasa kita bilang dulu, penerbangan ku batalin ini, gak batal tuh. Tapi kalau sholat, lagi sholat, baru dia ngucap batalin ngerjain dulu, batal saat itu juga. Ada belum batal saat baru lihat batal. Sama, mohon maaf, kali kita lagi bahas sama laki-laki pengajian satu Quran tuh, sama kayak masalah murtad. Hati-hati melafat kita masalah keluar dari agama. Kalau gue masih begini aja, mau beri yang keluar dari agama dah. Dari inti ngucap itu udah keluar dari agama. Pokoknya gue kalau bilang gue pindah agama dah, keluar dari Islam, gue baru ngucap. Mau ngatain belum bilangnya 2035. Sekarang itu udah murtad udah. Hati-hati tuh. Yang tadi kita bilang kalau ucapan Habib Allah bin Syaikhul Tohir itu banyak sekarang orang-orang dari mohon maaf dari bodoh nih terhadap agama, gak ngerti yang keluar dari lisannya mengeluarkan dia dari agama. Bahkan candaan
Ini nggak sholat, nggak baca Quran, nggak mau habis sholat duha 8 rakaat baca Quran mah ngapain banyak kantor pahalaku, hati-hati nih. Ya, sebagian bilang bahaya ucapan kayak gini nih, mengatakan nggak butuh Allah, nggak butuh pahala, awas. Jadi lo nggak sholat, nggak usah nyuruh gue sholat lo, Nabi aja nggak nyuruh gue, tar dulu. Ya saat habis gimana saat kita orang Betawi bercandanya begini, nggak usah pakai bawa nama Betawi, nggak usah. Ya Betawi masih silakan, bercanda masih silakan, tapi agama jangan. Ya dia punya prinsip, agama nggak pantas buat jadi candaan. Dan jauh-jauh dari orang-orang yang bercandanya bawa ngeledekin agama, jauh-jauh. Itu udah perintah dari Allah. Ya wa'arid alil ladina yakhuduna fi amrina hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Menjauhlah dari orang-orang yang ngeledekin agama kita. Kalau mereka udah beda lagi omongannya baru. Tapi kalau masih ngeledekin agama, tinggal. Kasih tahu prinsip kita ke orang. Gua nggak suka yang begini. Biar mereka tahu. Kalau mereka nggak bisa diem, ya paling nggak mohon maaf. Gue yang kudu ninggalin lo dulu sekarang. Ketika yang agama jadi candaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu kita, menjaga kita semua, para guru kita orang